Rumah yang dulunya saya huni dengan sekeluarga saya hancur lebur. Dulu di sini dapur, tapi sekarang sudah terbawa arus banjir, hilang dapurnya. Dan tandasnya pun juga sedikit lagi mau longsor. Mungkin kalau musim penghujan juga hilang. Dulu rumah ini memang semuanya terbuat daripada bambu, sahabat-sahabatku semua. Ini bukan drama atau istilahnya bukan cari sensasi, tapi kisah nyata yang saya alami. Kalau di kampung di Indonesia, air minum dijual secara keliling. Seperti ini yang dinamakan galon. Jadi satu galon ini dihargai sekitar Rp10.000, 3 ringgit sahabatku semua. Jadi air siap minum. Ini produk lokal, tapi yang produk dari luar daerah harganya cukup lumayan mahal. Kalau di Malaysia nggak ada, tapi kalau di Indonesia memang air minuman seperti ini dijual secara keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semalam Bang Toha membuat video hasil daripada kerja merantau di Malaysia. Bukan bermaksud Bang Toha terus pamer-pamer atau tunjuk-tunjuk harta, bukan sahabatku semua. Tetapi mungkin video saya bisa dibuat sebagai inspirasi untuk teman perantau yang lainnya, yang mungkin di mana saat ini masih merantau di Malaysia ataupun di negara lainnya. Kerja di Malaysia kadang-kadang sering diremehkan. Ngapain kerja di sana? Kok jauh-jauh? Lagian kerja di Malaysia juga sebagai kuli. Banyak juga yang berkomentar seperti itu di videonya Bang Toha. Gajinya di Malaysia kecil, gajinya di Malaysia tidak besar. Ngapain kerja di Malaysia? Lebih baik ke Taiwan, ke Hong Kong. Itu bagi pendapat kalian yang mungkin tidak suka mendengar cerita seorang perantau yang merantau di Malaysia. Tidak semuanya orang yang merantau di Malaysia terus nasibnya jelek, enggak semuanya. Banyak kok perantau daripada Malaysia ketika pulang ke kampung halamannya berhasil banyak. Ada sebagian yang memvideokan, ada pula sebagian yang tidak memvideokannya. Tapi kalau Bang Toha memang orangnya ini suka bercerita, suka berbagi informasi. Ya maklum kalau mungkin sahabat-sahabatku kurang suka dengan ceritanya Bang Toha, di skip nggak masalah. Tapi ini merupakan salah satu pengalaman pribadi saya selama merantau di Malaysia. Alhamdulillah, berpuluh-puluh tahun saya merantau di sana, ada hasil. Itu yang membuat saya bersyukur. Bukan saya menunjuk-nunjuk ataupun bukan saya istilahnya pamer atau sombong, enggak sahabatku semua. Saya memulainya semuanya dari nol, kosong. Jadi selama saya menikah dengan istri saya pun kosong, enggak punya apa-apa. Kemudian saya memutuskan untuk merantau. Sebenarnya saya merantau ini waktu masih bujang ya. Waktu masih bujang saya merantau di Malaysia karena keadaan ekonomi di kampung yang sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi orang tua sakit-sakitan, biaya mahal, setiap seminggu sekali harus kontrol ke rumah sakit, harus beli obat ke rumah sakit, tentunya biayanya juga tidak murah. Dan terima kasih saudara-saudara daripada Malaysia, orang-orang baik, Masya Allah, respect untuk kalian semuanya. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia, ketika saya pulang ke kampung halaman, mereka begitu amat sangat berbahagia ketika Bang Toha merantau daripada Malaysia, dapat hasil, bisa bikin rumah, bisa buat usaha kecil-kecilan. Masya Allah, komentarnya itu sangat mensupport semuanya. Masya Allah, sukses untuk Bang Toha. Semoga Bang Toha kedepannya maju jaya. Terima kasih. Dan sebaliknya Bang Toha juga tidak bisa membalas apa-apa selain doa terbaik untuk sahabatku yang daripada Malaysia. Kalian semoga maju jaya. Semoga Malaysia kedepannya lebih sukses lagi. Dan teruntuk sahabat-sahabatku yang sekarang merantau di Malaysia, jangan sia-siakan ketika Anda merantau di sana. Pergunakan hasil uang Anda sebaik-baik mungkin. Kadang-kadang orang merantau dari kampung ke Malaysia, kadang-kadang ada pula yang di sana berbuat yang bukan-bukan. Pada akhirnya nanti kalau pulang tidak punya uang, tidak punya tabungan, itu juga ada. Tapi ada juga yang niatnya memang dari kampung merantau ke negara tetangga untuk merubah ekonomi, untuk merubah kehidupan di kampung. Akhirnya mereka juga bisa sukses. Alhamdulillah selama saya merantau, hidup di perantauan memang saya sangat jimat. Bahkan saya tidak pernah keluar jalan-jalan ke kota, tidak pernah.
jarang sekali. Itu pun kalau saya pergi ke kota, biasanya diajak sahabat-sahabat daripada Malaysia. Bahkan ketika saya bekerja di Malaysia, saya tidak pernah ambil cuti. Biasanya cuti dikasih seminggu sekali, tapi di situ saya untuk bekerja overtime. Jadi memang benar-benar saya niatkan untuk bisa merubah keadaan ekonomi yang ada di kampung, ekonomi keluarga yang dimana alhamdulillah saat ini daripada hasil kerja keras saya merantau, alhamdulillah setidaknya bisa membuat kebahagiaan untuk keluarga kecil saya di kampung halaman. Mungkin di luar sana sering banyak orang bilang, kerja gaji di Malaysia sama aja kok seperti di Jakarta, sekitar 5 jutaan. Sekarang di Indonesia pun juga sama, gaji pekerja rata-rata 5 jutaan. Itu kalau bagi yang tinggal di kota besar, di Jakarta. Tapi kalau di kampung halamannya Bang Toha, upah kerjanya ya masih sekitar 500 ringgit per bulan. Kalau di Jakarta untuk mendapatkan gaji 5 juta itu pun juga jadi rebutan. Tapi di negara tetangga sekarang justru upah kerjanya itu naik sekitar 6.400.000 kalau enggak 6.800.000 rupiah ya. Itu cukup lumayan lah. Kalau kita bisa jimat-jimat di negara tetangga, minimal juga bisa kirim uang sekitar 3 juta lebih. Dan mungkin 3 juta lebih kalau kita kirim ke kampung, kalau yang pandai memutar keuangan tersebut bisa jadi berlipat-lipat ganda, mungkin bisa dibuat bisnis ataupun dibelikan hewan lembu atau kambing untuk peternakan. Jadi setidaknya alhamdulillah Bang Toha merantau di Malaysia, istri saya yang paling pandai memutar keuangan, yang dimana setiap saya kirim uang ke kampung itu selalu ditabung, dan istri saya pun juga bantu-bantu sedikit Bang Toha lah. Dulu waktu belum bermaniaga, istri saya juga sebagai seorang penjahit dan saya akan tunjukkan mesin jahitnya juga. Dan alhamdulillah berpuluh-puluh tahun saya merantau di Malaysia bisa punya rumah impian, bisa beli tanah. Jadi bukan waktu yang singkat ya untuk bisa membina rumah yang saya impikan. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Dari awal gaji saya cuma 1.300 ringgit, bayangkan. Gaji cuma 1.300 ringgit. Dulu kalau saya gaji 1.300 ringgit, saya kirimkan ke kampung halaman sekitar 800 ringgit. Jadi saya hidup di perantauan pun jimat-jimat sahabatku semua. Karena apa? Saya memang punya niat untuk merubah ekonomi keadaan keluarga yang ada di kampung. Di samping itu, kalau saya dapat overtime banyak, alhamdulillah juga bisa membantu saudara-saudara saya yang ada di kampung halaman, terutama keponakan saya yang jualan es teh itu, untuk membantu iuran atau bayaran sekolahnya. Itulah yang membuat saya bersyukur, dan alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia saya bisa membantu sedikit-sedikit keluarga yang mungkin kalau di kampung kadang-kadang sahabatku semua di saat musim kemarau kadang-kadang di kampung juga nggak ada penghasilan. Alhamdulillahnya saya bekerja di Malaysia yang dimana setiap bulan ada penghasilan, dan itu juga bisa membantu keluarga yang di kampung. Jadi setidaknya saya bisa membantu sedikit-sedikit untuk berbagi kepada saudara-saudara yang di kampung yang dimana memerlukan bantuan. Itu membuat saya bersyukur, alhamdulillah. Meskipun diremehkan netizen, dihujat netizen gitu aja kok bangga. Bangga, kenapa saya nggak bangga? Ini merupakan salah satu jerih payah saya, kerja keras saya selama saya merantau di Malaysia. Alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli tanah sedikit demi sedikit. Kalau mungkin saya di kampung kerja sebagai kuli harian, belum tentu. Ada juga yang berkomentar, kamu kalah bersaing hidup di Indonesia. Bukan maksud kalah bersaing sahabatku semua, tapi kalau kita tinggal di kampung, peluang pekerjaan itu terbatas. Kalau misal kata kita mau buka usaha, itu pun juga pikir-pikir modalnya banyak. Apalagi kalau usaha ini kan tidak semestinya langsung berjalan, mungkin melalui proses. Dan alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, sedikit demi sedikit saya memberanikan untuk buka usaha, yaitu dengan cara jualan minuman es teh atau jualan minuman TOS. Mungkin untungnya tidak seberapa, untungnya itu tidak banyak sahabatku semua, karena saya jual dengan harga murah, setidaknya bisa membantu orang-orang yang ada di sekeliling saat bekerja kehausan. Kalau dibilang untungnya banyak atau tidak bang, untungnya nggak banyak, untungnya memang agak nipis.
Tapi setidaknya meskipun untungnya nipis, paling tidak bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar yang saat dalam kehausan. Dan alhamdulillah itu yang membuat saya sangat bersyukur, sahabat-sahabatku semua. Nah, alhamdulillah berpuluh-puluh tahun kerja di Malaysia, alhamdulillah punya rumah sendiri, beli tanah sendiri, itu semua hasil daripada merantau saya di Malaysia. Sekali lagi, ini bukan istilahnya saya pamer atau menunjuk-nunjuk, bukan, sahabatku semua. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang mungkin berkomentar kurang baik, setidaknya mungkin juga menjadi salah satu evaluasi saya. Mungkin ada yang salah apabila perkataan saya menyakiti hati kalian, ya saya mohon maaf. Karena manusia ya sering luput dari kesalahan. Kemarin ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, rumahnya kenapa di tepi sungai?" Iya, sahabat-sahabatku semua, rumahnya Bang Toha itu berada di tepi sungai. Dan di ujung sana itu memang sudah sungai. Jadi Bang Toha tunjukkan. Nah, di bawah ini sungai. Sungai, sahabatku semua. Sungai. Dan di tepi sungai ini Bang Toha tanami pokok pisang. Alhamdulillah sudah berbuah. Dan inilah rumah hasil merantau saya di Malaysia. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Tapi prosesnya juga tidak singkat, membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Selama saya menikah sekitar 12 tahun yang lalu, saya dan istri menabung sedikit demi sedikit, akhirnya bisa menghasilkan rumah seperti ini. Sekali lagi sahabatku semua, ini bukan saya menunjuk-nunjuk ya, tapi mungkin sebagai seorang perantau, inilah yang bisa saya banggakan. Ketika saya pulang, bisa membangun rumah impian. Mungkin perantau-perantau yang lain sama, pemikirannya seperti saya. Tapi untuk saat ini Bang Toha memang tidak punya hewan peliharaan ya. Karena Bang Toha kalau di kampung itu mungkin hanya 4 bulan paling lama, kadang-kadang 2 bulan. Jadi tidak punya hewan peliharaan. Kalau kehidupan di kampung, rata-rata sahabatku semua, warga di sini memelihara kambing dan lembu. Oke, Bang Toha akan tunjukkan rumah hasil merantau di Malaysia. Alhamdulillah. Memang untuk saat ini ya biasa-biasa saja sahabatku semua. Atapnya pun masih seperti ini karena belum ada rezeki untuk kasih siling ya. Jadi apa adanya dulu. Insya Allah nanti kalau ada rezeki Bang Toha mau kasih siling lah. Mungkin Bang Toha akan merantau lagi ke Malaysia. Di samping itu istri saya juga orangnya pekerja keras. Saat merantau sebelum usaha jualan minuman, istri saya juga seorang penjahit. Ini bekas mesin-mesinnya. Jadi uang yang saya hasilkan daripada merantau di Malaysia ditabung istri untuk beli tanah, untuk bangun rumah. Jadi istri saya ini merupakan salah satu pekerja keras juga sahabatku semua. Ini mesin-mesin semuanya. Mesin-mesin ini pun saya beli daripada merantau di Malaysia. Jadi waktu saat merantau di Malaysia, istri ingin mesin jahit, saya belikan. Ini dulu harganya 1.000 ringgit lebih. Tapi sekarang kalau dijual mungkin sekitar 600-an. Ini pun juga sama, 1.000 ringgit lebih. Tapi sekarang istri saya sudah berhenti menjahit dan lebih memilih untuk jualan. Untuk dapurnya menunggu rezeki terlebih dahulu. Insya Allah nanti baru buat dapur. Merantau yang kemarin Bang Toha bangunkan atau perbaiki dulu tidak seperti ini, tapi sekarang alhamdulillah nanti ini akan jadi dapur. Doakan ada rezeki sahabatku semua. Sedangkan rumah saya yang dulu, yang dimana sebelum saya merantau di Malaysia, rumah saya itu berada di tepian sungai. Bahkan sekarang hampir hanyut dibawa oleh arus banjir. Bang Toha mau pergi ke sana. Sebab kemarin Bang Toha pergi ke rumahnya yang dulu itu terburu-buru ya. Karena ada acara kenduri. Jadi kali ini Bang Toha mau pergi ke sana menunjukkan rumahnya Bang Toha yang dulu sekarang hampir hanyut mau dibawa arus banjir. Dan alhamdulillah saudara-saudara saya juga sekarang sudah merantau di Malaysia, sudah bisa beli tanah sedikit demi sedikit untuk istilahnya dibuat rumah nanti kalau pulang. Sebab Bang Toha sekeluarga ini hampir merantau di Malaysia dan alhamdulillah satu bos. Alhamdulillah dapat bos yang begitu sangat baik seperti keluarga sendiri.
Alhamdulillahirabbil alamin, satu keluarga, satu bos. Itu yang membuat saya bersyukur. Alhamdulillah ketika saya merantau di Malaysia diterima dengan begitu sangat baik. Orang-orang di sana juga sangat baik. Kawan-kawan saya di Malaysia juga sangat baik. Salah satu rumah pusaka kalau saudara-saudara daripada Malaysia menyebutnya. Ini dulu rumahnya, rumah bambu. Tapi waktu itu Bang Toha sudah merantau di Malaysia. Kemudian Bang Toha kasih dinding batu. Dulu Amin belum merantau. Cuma saya saja yang merantau di Malaysia. Rumahnya kecil dan tidak begitu besar. Saya tunjukkan depan rumahnya. Dan sekarang hampir dibawa oleh arus banjir waktu musim hujan kemarin. Ini dampaknya juga sangat berdampak dengan yang lain. Separuh sudah hilang. Mungkin kalau musim banjir lagi bisa ke sebelahnya juga. Kalau sudah seperti ini, yang terdampak bukan rumah saya saja sahabatku semua, tetapi jiran-jiran yang lain juga berdampak. Apabila ada musim hujan, banjir lagi, kemungkinan rumah-rumah yang lain juga terikut kena longsor. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur sekarang saudara-saudara saya sudah tidak tinggal di rumah yang berada di tepian sungai, yang dimana rumahnya sudah separuh hanyut di bawah arus banjir. Jadi rumah ini memang kosong, sudah tidak ada penghuninya sahabatku semua. Tetapi untuk apinya masih aktif dan tiap bulan juga masih bayar sahabatku semua. Jadi rumahnya tinggal separuh. Ini merupakan salah satu rumah yang dimana dulu saya tempati sekeluarga. Ini bukan istilahnya Bang Toha drama atau gimana, enggak, tetapi menceritakan tentang sisi kehidupan selama saya di kampung halaman sebelum merantau di Malaysia. Jadi ya seperti ini rumahnya. Dulu dihuni banyak orang. Saya, adik saya, kakak saya. Alhamdulillahnya sekarang kondisi rumahnya pun juga sudah hilang separuh. Sampai saat ini juga belum ada pembangunan. Jadi ya kasihan dengan warga sekitar, warga setempat yang dimana kalau musim banjir ini pasti akan berdampak ke rumah yang lainnya. Oke, sahabat-sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini. Ini hanya kisah cerita pengalaman saya selama saya merantau di Malaysia. Alhamdulillah dapat hasil, bisa buat rumah yang dimana rumah kita sekeluarga berada di sini. Alhamdulillah adik-adik saya juga sudah merantau di Malaysia dan sekarang pun sudah punya rumah masing-masing. Alhamdulillah sudah tidak tinggal berada di tepian sungai. Ini tepian sungai sahabat semua. Belakang itu sudah sungai, Bang Toha tunjukkan. Dan warga di sini pun juga berharap dapat bantuan secepatnya, sebab mereka khawatir, risau kalau ada banjir bila-bila bisa lebih parah lagi longsornya. Sedangkan di ujung sana juga rumah. Ini rumah. Sebelah sini juga rumah. Ini merupakan salah satu daerah yang dimana kampung pedalaman. Jadi kadang-kadang luput dari perhatian. Kalau tidak segera ditangani, kemungkinan besar bisa ke rumah sebelah juga, sahabat-sahabatku semua. Oke, sahabat-sahabatku semua, kali ini Bang Toha mau pergi ke rumah Lek Jawi, yang dimana Lek Jawi ini merupakan salah satu kawan saya yang bekerja di Malaysia. Jarak rumahnya dari kampung saya sekitar 1 jaman. Dan seperti inilah kehidupan Bang Toha selama berada di kampung halaman, yang dulunya rumahnya di pinggiran sungai seperti ini. Alhamdulillah sekarang hasil merantau di Malaysia bisa untuk beli rumah yang tidak jauh juga dari sungai. Mudah-mudahan selamat juga sahabatku semua rumahnya Bang Toha. Sebab rumahnya Bang Toha yang baru itu pun juga tepi sungai, tapi nggak seperti ini sungainya. Kalau ini sungainya memang benar-benar sangat besar. Apabila banjir sampai ke atas sini, naik ke permukaan sini. Mungkin kalau di negara tetangga kita di Malaysia, rumah-rumah sekitaran sini sudah dievakuasi, sudah dicarikan tempat yang aman. Video ini sebagai bentuk informasi saja sahabatku semua, bukan membanding-bandingkan satu sama lain, enggak. Tapi selama saya berada di Malaysia, saya juga ingin
menceritakan pengalaman positifnya. Semoga saja ada perhatian dari pemerintah segera diperbaiki. Kasihan warga setempat. Kalau rumahnya Bang Toha ini sekarang sudah tidak dihuni, sudah pindah semua sekeluarga.